Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam koordinat polar atau kutub. Koordinat polar ini merupakan cara menentukan letak suatu titik atau objek berdasarkan jarak dan arah atau sudut terhadap titik acuan 0 sebagai titik pangkal. Nah, koordinat polar P itu adalah R, alfa. Sedangkan koordinat polar Q sama dengan R, 180 dikurang theta ya. Karena sudut yang ini merupakan 180 semuanya kurang theta. Itu koordinat titik Q ya. Nah, untuk contoh soal kita lihat latihan 6 halaman 76 soal nomor 1. Itu ada taman, sekolah, monumen, dan gor. Kita disuruh menentukan koordinat polar atau kutub untuk objek-objek tersebut. Nah, di sini Ustazah akan mencoba memberikan contoh untuk menentukan koordinat titik polar dari monumen ya. Monumen. Nah, kalau monumen kita lihat ini dia monumen. Tentu R-nya 26. Kita harus mencari berapa derajat dari titik pangkal nih ke monumen ya, ke monumen. Berarti mari kita coba jawab di sini. Berarti untuk monumen koordinatnya tentu tadi udah kita lihat ya, 26 R-nya. Jadi R-nya 26. Terus sudutnya adalah, mari kita lihat ini semuanya sampai di sini tentu 180 ditambah 27. Jadi monumen itu 26,180 tambah 27 derajat ya. Nah, ini jadinya 26,207 derajat. Itu si monumen ya. Itu koordinat polar dari si monumen. Sekarang mari kita lihat yang berikut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik polar sekolah. Nah, kalau sekolah berarti R-nya sama dengan 29. Tentu kita perlu berapa derajat ini semua. Nah, untuk menentukan berapa derajat ini semua, tentulah 180 dikurang 42. Jadi untuk sekolah tadi R-nya berapa? 29 ya. Tentu sudutnya 180 dikurang 42 derajat. Nah, berapa derajat dia? Ini derajat 29, 180 kurang 42 tentu 138 derajat. Jadi koordinat kutub atau koordinat polar dari sekolah adalah 29,138. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua, menentukan koordinat titik polar untuk titik A dan B. Nah, kalau A bisa langsung kita jawab. A ini R-nya 7, sudutnya 42, berarti 7,42 derajat. Sedangkan si B kita lihat gambar ini sama jaraknya ya. Kalau ini sama jaraknya, ini dia 1/2, otomatis
sisi miringnya juga akan sama panjang kalau kita menggunakan Pitagoras. Ini kan siku-siku di sini. Ini sama dia, ini juga sama panjang, ini pasti juga 7. Nah, kalau ini 7, ini 7, ini 42, ini otomatis juga 42. Nah, bisa kita tentukan koordinat polar B, tentu bisa ya. B tentu 7,180 kurang 42. Jadi B sama dengan 7,180 kurang 42 derajat. Jadi berapa dia tuh? Koordinat kutub B 7,138 derajat ya. Berarti B 7,138 derajat. Selanjutnya mari kita lihat sudut-sudut istimewa pada segitiga. Siku-siku ya. Panjang sisi pada segitiga siku-siku yang istimewa. Nah, ini berlaku untuk salah satunya sudut 45. Kalau di sini 45, ini A, ini pasti A akar 2. Kita gunakan rumus Pitagoras, A kuadrat tambah A kuadrat kan 2A kuadrat, maka kita dapatkan R-nya A akar 2. Nah, di sini kita besar sudut O itu 45, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan A. Ini X-nya, ini Y-nya, maka R-nya A akar 2 ya. Nah, kemudian sudut istimewa yang kedua, sudut 30. Kalau sudut 30 yang ininya A, ini 2A, nah ini pasti A akar 3 ya. Kita gunakan, dari mana dapatnya? Menggunakan teorema Pitagoras ya. Besar sudut O 30 derajat, X sama dengan A akar 3, Y sama dengan A, dan R sama dengan 2A. Kemudian sudut berikutnya, sudut istimewa sudut 60. Nah, di depan 60 itu A akar 3. Nah, ini sudut 90, ini ada A, 2A. Jadi R-nya 2A. Yang di bawah 60A ya. Di X sama dengan A, Y sama dengan A akar 3, dan R sama dengan 2A. Urean menemukan rumus ini bisa Nanda lihat di buku cetak halaman 74 ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah tentukanlah koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. P 8,8 akar 3, B Q min 6,6. Mari kita jawab. Yang pertama yang A ya. Yang A berarti P-nya 8,8 akar 3. Berarti ini apa yang diketahui? X-nya 8, Y-nya 8 akar 3. Nah, kalau kita hubungkan dengan sudut istimewa tadi, kira-kira gambarnya begini. Ini titik pangkal O, ini A akar 3. Nah, ini R-nya 2A. Ini siku-siku ya. Nah, ini dia si P yang ditanya. Nah, mari kita lihat A-nya tentu si X ini ya, yang mendatarkan X, berarti A-nya adalah 8. Y-nya yang ke atas berarti 8 akar 3. Otomatis R-nya sama dengan 2A, berarti R-nya sama dengan 2 kali 8, R-nya 16 ya. Ini sudut O berapa tadi? 60 ya. Nah, ini kalau kita buatkan gambar koordinat kartesiusnya kira-kira begini nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini si Y, ini si X-nya. Maka kita dapatkan koordinat polar P itu tentu R, alfa. Alfanya 60, R-nya 16, berarti 16,60. Sekarang mari kita selesaikan soal yang B.
soal yang B itu Q min 6,6, berarti X-nya min 6, Y-nya sama dengan 6. Kalau kita lihat di gambar segitiga istimewa tadi, tentu jadinya begini ya. Kira begini, ini X-nya min 6, berarti ini apanya? Y-nya. Berarti gambarnya kira-kira begini ya. Ini 90, ini min 6, ini 6. Nah, inilah si Q yang ditanya. Nah, ini tentu 45. Berarti tadi di istimewa kita tadi, kalau ininya A, ini A, berarti ini A akar 2. Otomatis R-nya menjadi 6 akar 2. Terus kalau kita lihat nih titik pangkalnya O, ini O, ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti koordinat polarnya tentu R 6 akar 2, berapa derajat ini? Nah, cara mencari derajat yang Ibu lengkungkan ini sama dengan ini semua 180 dikurang 45. Itulah yang kita dapat ini. Jadi mendapatkan ini adalah 180 sampai ke sini, sudut lurus 180 dikurang yang sedikit ini, berarti sudut tetanya atau alfanya ya, salah Ibu, sudut alfanya sama dengan 180 dikurang 45 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi koordinat Q, jadinya koordinat Q sama dengan R, alfa. Berarti Q itu R-nya tadi 6 akar 2, 135 derajat. Ustazah rasa itu dulu, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.